Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait bab 1 dan bab 2 pada buku analisis dan korelasi. Nah, pada buku ini terdapat subjudul dari bab 1 ialah pendahuluan dan bab 2 adalah analisis korelasi. Seperti judul dari bab 1 yaitu pendahuluan, awalan atau semua teori dari statistika terdapat pada bab 1. Maka kita awali dengan mempelajari bab 1. Nah, berbicara mengenai analisis, korelasi, dan regresi tentunya berkaitan dengan bidang statistika. Apa itu statistika? Adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data yang telah dikaji. Kemudian korelasi dan regresi. Tentunya dua kata ini memiliki perbedaan dari satu dan ke yang lainnya. Untuk itu, teman saya Fauzia Fadilah akan menjelaskan apa itu korelasi dan regresi. Analisis korelasi ialah mencari hubungan antara pengubah X dan Y. Sedangkan analisis regresi ialah di mana X sebagai penduga atau penjelas dan Y sebagai peubah. Artinya, korelasi tidak mengenal adanya peubah bebas dan peubah terikat. Secara umum, analisis korelasi adalah mengukur suatu tingkat atau kekuatan hubungan linear antara dua variabel. Sedangkan analisis regresi ialah mencoba untuk mengestimasi atau memprediksikan nilai rata-rata suatu variabel yang sudah diketahui nilainya berdasarkan suatu variabel lainnya yang juga sudah diketahui nilainya. Itulah penjelasan mengenai korelasi dan regresi. Contoh kasusnya kita dapat lihat seperti pertanyaan yang sering muncul dalam korelasi, yaitu hanya mempertanyakan apakah terdapat hubungan linear dari X dan Y. Sedangkan regresi mempertanyakan bentuk apa hubungan antara X dan Y, dan juga bagaimana dua buah itu berhubungan. Perkenalkan, nama saya Nurul Maulida. Seperti yang sudah dikatakan, hubungan antar peubah dibedakan menjadi 6, yaitu yang pertama, hubungan simetris. Hubungan simetris adalah hubungan yang sama antar peubah X dan Y. Sebagai contoh, dalam kasus pembelian baju baru, tidak ada hubungannya dengan pembelian perhiasan baru. Di sini antara X dan Y sama-sama tidak saling berhubungan. Contoh lainnya yaitu peubah pembelian baju baru dan perhiasan baru dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi. Di sini kedua peubah sama-sama dipengaruhi satu variabel yang sama. Yang kedua, hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik ini adalah di mana tidak jelasnya peubah bebas atau kausatif dan peubah terikat atau efek. Sebagai contoh, tidak jelasnya pengaruh, nilai yang tinggi membuat berprestasi, ataukah sebaliknya berprestasi yang membuat nilai menjadi tinggi. Selanjutnya yang ketiga, hubungan simetris. Hubungan simetris yaitu hubungan penyebab atau kausatif yang dicari, walaupun tidak selalu satu peubah merupakan penyebab terjadinya. Berbagai jenis kausatif atau sebab yang dijelaskan yaitu 1. Kausa material. Contoh, gula itu manis. Sehingga dapat diketahui manis terjadi akibat dari materi gula. Jadi, dapat dimanfaatkan secara kuantitatif pengaruh kadar gula terhadap rasa manis. 2. Kausa formal adalah pola yang menentukan sesuatu.
3. Kausa akhir, yaitu tujuan atau sasaran. Misalnya, seorang mahasiswa giat belajar karena ingin lulus dan mendapatkan nilai terbaik, sehingga penyebab dari contoh di atas adalah tujuan yang akan terjadi. Oleh karena itu, tujuan yang akan dicapai adalah kelulusan, dan kelulusan itu sendiri mempengaruhi intensitas belajar mahasiswa. Keempat, kausa pertama adalah alasan utama dari terjadinya penyebab. Empat, hubungan divergen ganda. Hubungan divergen ganda adalah hubungan peubah bebas X yang mempengaruhi peubah terikat Y1 dan Y2. Sebagai contoh, pupuk yang overdosis akan membuat produksi kebun menurun dan kepercayaan pembeli atau masyarakat terhadap hasil produksi. 5. Hubungan kompleks konvergen searah. Hubungan kompleks konvergen searah adalah banyak peubah bebas secara sama-sama mempengaruhi suatu peubah terikat. Misalnya, prestasi belajar siswa disebut Y, dipengaruhi oleh materi pelajaran disebut X1, metode belajar yang digunakan X2, kualitas guru X3, dan sikap murid terhadap pelajaran X4. Maka kita dapat lihat seperti gambar berikut. Secara garis besar dapat dituliskan sebagai Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 ditambah beta 4 X4 ditambah epsilon. 6. Hubungan lebih kompleks konvergen searah. Sama dengan hubungan yang kelima, namun hubungan ini lebih luas jangkauannya. Kita bisa lihat gambar berikut, di mana X1, X2, X3 merupakan keadaan ekonomi, Y1 adalah keuntungan dari pengusaha, dan Y2 adalah gaji dari pembantu pengusaha. Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa X1, X2, X3 mempengaruhi Y1, dan akibatnya Y1 juga mempengaruhi Y2. Perkenalkan, nama saya Sulfiani Sucitra Rifai. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai statistika dan hubungan sebab akibat. Salah satu hubungan fungsional yang banyak dibicarakan adalah hubungan sebab akibat. Perlu ditegaskan bahwa metode statistika tidak dapat mendeteksi atau membuktikan adanya hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat dapat dimasukkan ke dalam logika dan pertimbangan ilmiah, dan cara yang digunakan untuk membuktikan adanya sebab akibat ialah dengan eksperimen. Sehingga dengan metode eksperimen ini kita mendapatkan keyakinan apakah ada sebab akibat yang dapat terjadi. Kalau kita dapat meyakini adanya hubungan sebab akibat, maka disinilah statistika dapat mengukur kuatnya hubungan sebab akibat tersebut. Jika dipertanyakan bagaimana taraf keyakinannya ketika menggunakan analisis korelasi dan regresi, yaitu tidak pasti, akan tetapi mendekati 100%. Dan jika dilakukan terus percobaan, maka hasilnya akan terus mendekati dengan hasil semula. Menyatakan hubungan sebab akibat. Tentunya dibutuhkan suatu kejelasan dalam menentukan sebab akibat pada metode analisis. Walaupun perhitungan statistis yang digunakan untuk menghasilkan taksiran ukuran hubungan tersebut mungkin benar dan mendekati 100%. Namun, taksiran tersebut masih ada kemungkinan bias atau salah. Bias seperti ini memiliki faktor, yaitu 1.
Kesalahan metode yang digunakan subjek. 2. Kesalahan informasi dalam analisis statistis. 3. Atau peubah-peubah yang seharusnya dipertimbangkan tidak diinput. Sebagai contoh, tekanan darah diastolik dan kegiatan fisik pada manusia. Sebuah analisis bisa menyarankan bahwa tekanan darah menurun sejalan dengan peningkatan kegiatan fisik. Namun jika sampel hanya melibatkan orang dewasa yang sehat dan tidak melibatkan faktor lain seperti umur, ras, dan jenis kelamin, tentu kesimpulan di atas tidak sahih atau kurang tepat dikarenakan faktor lainnya tidak diinput ke dalam analisis. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu penggunaan paket komputer. Di era yang sekarang sudah terdapat perangkat lunak yang dapat memudahkan penelitian analisis statistika terhadap hasil yang diperoleh. Adapun faktor yang dapat diuntungkan antara lain: 1. Proses analisis dapat dilakukan dengan cepat tanpa kesalahan hitung, sama halnya dengan kalkulator, di mana hasilnya akurat dan cepat. 2. Penelitian dapat menghindari pekerjaan hitung yang memerlukan waktu lama dan meningkatkan kesalahan. 3. Penelitian sudah dapat memiliki waktu yang cukup memadai untuk berpikir dan mengembangkan masalah penelitiannya, menafsirkan hasil analisis data yang diperolehnya. Kemudian skala dan pengukuran peubah. Kita mengambil contoh peubah jenis kelamin yang datanya hanya 2, yaitu lelaki atau perempuan. Data ini merupakan data kualitatif dikarenakan hanya terdapat atribut dan tidak memiliki angka. Selanjutnya memperhatikan peubah umur, misalnya 30 tahun. Maka dapat dikatakan data ini termasuk data kuantitatif dikarenakan memiliki nilai atau angka pada peubah tersebut. Skala dan pengukuran peubah terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah skala nominal, yaitu skala yang tidak sebenarnya. Sebagai contoh, kita mengambil jenis kelamin yang tentunya hanya 2, yaitu lelaki maupun perempuan. Kita dapat andaikan bahwa lelaki memiliki simbol 1 dan perempuan memiliki simbol 0. Dengan ini, angka 1 dan 2 tidak memiliki nilai, hanya atribut atau simbol untuk peubahnya masing-masing. 2. Skala ordinal yang menunjukkan peringkat, tingkat, maupun ranking. Sebagai contoh, kita bisa lihat pendidikan dengan kategori SD kelas 1, 2, 3, dan seterusnya. Akan tetapi, kita tidak bisa mengatakan bahwa jarak antara 2 dan 3 sama dengan jarak antara 3 dan 4. Maka kita dapat mengatakan bahwa skala ini termasuk skala ordinal. 3. Skala interval. Skala interval termasuk ukuran yang bersifat numerik, yaitu interval antara 2 ukuran yang berbeda. Misalnya temperatur dalam Celsius. Interval dari 0 sampai 20 derajat sama dengan interval dari 10 sampai 30 derajat. Tetapi panasnya 30 derajat Celsius tidak sama dengan 3 kali panasnya 10 derajat Celsius. Karena 0 Celsius tidak berarti atau tidak memiliki panas sama sekali. 4. Yaitu skala rasio. Skala rasio hampir sama dengan skala interval. Akan tetapi skala rasio mempunyai titik nol mutlak. Sebagai contoh, yaitu kayu yang panjangnya 10 meter adalah 2 kali lebih panjang daripada kayu yang panjangnya 5 meter. Sifat ini tidak berlaku pada skala interval.
Akan tetapi, semua sifat dari skala interval merupakan bagian dari skala rasio. Itulah penjelasan mengenai bab 1.